Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Masjid Al-Ihsan Markas Islami Hutan Kampar, para pendengar radio dakwah Markas Islami Hutan Kampar 88,0 FM. Kembali pada Isa ini kita lanjutkan kajian umat bertanya imam menjawab bersama Imam Besar Masjid Al-Ihsan Markas Islami Hutan Kampar. Kami akan membacakan pertanyaan yang diajukan oleh pendengar radio dakwah Markas Islami Hutan Kampar. Pertanyaannya adalah, apabila bertransaksi dengan bank konvensional hukumnya haram? Apa hukumnya kalau membuka rekening di bank konvensional guna keperluan bisnis online shop seperti transfer uang hasil jual beli atau gaji? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita sambung setelah Isya ini. Ada satu pertanyaan yang bertanya, apa hukumnya membuka rekening di bank konvensional? Membuka rekening di bank konvensional ini banyak tujuannya dan juga gunanya dan maksud. Kalau dia umpamanya membuka rekening untuk menaruh uangnya, menyimpan. Kemudian juga maksud menyimpan uang itu untuk apa? Umpamanya maksudnya adalah untuk membungakannya. Kemudian supaya dia dengan menyimpan dapat bunga. Maka di sini Bapak Ibu sekalian sepakat ulama mengatakan haram. Jadi dia membuka rekening itu kena untuk riba. Membuka rekening itu sebenarnya, kalau membuka rekening itu ya ada masalah. Tapi apa yang menjadi maksud daripada membuka rekening itu? Supaya dia bisa menaruh uangnya, menyimpan uangnya. Kemudian dengan menyimpan uang itu dia bermaksud untuk mendapatkan riba, bunga. Kan diambilnya ini adalah saling disepakati. Jadi muamalah ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada seluruh akad itu pada prinsipnya boleh, kecuali kalau akad itu mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Maka unsur-unsur yang diharamkan itu pertama, ya karena zatnya haram. Yang kedua adalah bukan karena haram zatnya, tetapi karena di situ ada nilai-nilai yang diharamkan oleh agama. Di antaranya yang pertama adalah riba. Jadi bank-bank konvensional itu apa? Bukan masalah konvensional tidak konvensionalnya. Dia diharapkan. Kenapa? Karena mayoritas ataupun dominan daripada transaksi di dalamnya itu adalah riba. Tapi tidak pula Bapak Ibu menutup kemungkinan adanya transaksi-transaksi di bank konvensional itu yang tidak mengandung riba. Maka kalau ada umpamanya transaksi-transaksi di bank konvensional yang tidak mengandung riba, ya maka kita jangan boleh katakan haram. Nah, kalau dia tidak mengandung riba tak ada masalah. Maka boleh. Contoh, kita pergi ke bank konvensional, menyimpan duit, kecuali riba, transfer. Ya kan? Nah, saya transfer ke anak saya, uang sama bank mentransfernya. Kemudian bank mengambil jasa atas transfer. Yang ditransfer adalah umpamanya 10 juta. Kemudian bank mengambil dari kita umpamanya 50 ribu, 100 ribu sebagai biaya transfer. Masalah? Udah? Boleh. Jadi ada beberapa transaksi yang ada di bank konvensional itu yang halal. Kalau dia yang halal, tidak ada masalah. Yang dikatakan haram
Maka yang halal itu apa? Seluruh transaksi yang mengandung riba. Tapi dominan bank konvensional itu transaksinya riba. Karena jantung daripada bank konvensional itu adalah pertama sekali menarik uang orang untuk disimpan dan dibungakan, dan kemudian uang tersimpan itu yang sudah disimpannya dari orang-orang yang surplus, dari yang menyimpan itu nanti disalurkan dalam bentuk kredit, dan kredit itu kredit riba. Ini jadi masalah. Dia ngasih bunga kepada yang menyimpan, tapi dia mengambil bunga dari orang yang meminjam, dan bunga yang diambil daripada orang meminjam lebih besar. Sekarang bapak nyimpan berapa bunganya? 3%. Tapi kalau bapak minjam 10%, dagang uang dia. Masalahnya dari bunga akannya. Padahal yang meminjam biasanya orang susah, orang miskin, orang yang butuh. Orang yang nyimpan orang yang surplus. Ya Allah, orang yang surplus malah dikasih. Orang yang susah malah jadi zalim namanya. Maka ujung ayat tentang riba itu, la tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan kalian berlaku zalim dan jangan pula dizalimi. Maka di sini pertanyaannya, apa hukumnya kalau sekedar membuka rekening untuk lalu lalang uang kita? Pokoknya maksud gaji untuk keperluan transfer. Apa namanya tadi transaksinya? Untuk keperluan itu yang tidak mengandung riba. Di sini memang ya ada juga ulama berbeda pendapat, ulama kontemporer. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Kenapa? Walaupun di situ tidak mengandung riba, tetapi di situ kena kita dengan ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Karena bank itu riba menjadi apanya? Kalau kita selalu banyak walaupun nanti berinteraksi dengan dia, itu sama dengan memperkuatnya. Berarti sama membantunya eksis. Maka dalam hal ini, maksud dalam hal ini, kemudian ada yang katakan boleh, tapi dengan syarat ada hajat. Kalau tidak kita lakukan itu, akan terjadi kesulitan. Seperti tadi, tidak bisa dia melakukan transaksi dagang. Kan di situ pertama ada hajat. Tapi kalau tidak ada hajat, tak boleh. Yang kedua, tidak ada bank lain yang bisa melakukan fungsi yang sama, peran yang sama. Tidak ada lagi. Hanya bank konvensional. Tapi kalau ada bank syariah yang bisa melakukan fungsi itu, maka jangan kita bertransaksi dengan bank konvensional. Jadi di sini ada yang melarang sama sekali, ada yang membolehkan tapi dengan syarat. Syarat pertama ada hajat. Yang kedua tidak ada solusi lain. Maka termasuk dalam itu sekalian. Tapi kalau sekarang alhamdulillah negara sudah berperan mengembangkan, membesarkan bank syariah. BSI sudah di mana-mana cabangnya. Kemudian juga bank-bank swasta sudah membuka juga transaksi syariah. Kemudian banyak sekali finance itu. Sekarang syariah, asuransi syariah, macam-macam, koperasi juga syariah. Maka ini nikmat anugerah Allah kepada kita supaya terhindar kita daripada yang haram. Dan pemerintah alhamdulillah merespon tuntutan kebutuhan umat Islam dalam hal ini. Ya, kita terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini yang telah merespon ini, sehingga kita tidak terjerumus dalam transaksi yang diharamkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membuka rekening walaupun untuk transfer selama bisa
gaji itu adalah ditetapkan oleh tempat kita bekerja. Punya gaji kita masuk ke bank BCA konvensional, dan bank tidak punya pilihan lain. Kita tak tahu. Kalau kita berusaha untuk mencari bank lain, berhenti kamu bekerja katanya, akan gitu susah. Berhenti bekerja nanti cari kerja susah pula. Kerja di situ kerjanya halal, cuma masalahnya dia nunjuk duit kita di bank. Kita harus buka rekening kita untuk supaya gaji kita ditransfer ke situ. Maka insya Allah di sini tak ada masalah. Jadi Bapak Ibu ya. Tapi ini juga ketat, ada kebutuhan tak bisa di bank lain. Tapi selagi kita punya pilihan, pilih yang paling hati-hati karena ini masalah halal dan haram. Dan cari yang bersih. Jadi jangan nanti kita. Tapi kalau ada alasannya, biayanya situ lebih murah Pak Ustaz, kalau bank syariah agak tinggi. Bapak Ibu pergi ke bank syariah walaupun agak tinggi. Kenapa? Karena di sini kita lebih aman. Berarti Bapak tidak butuh. Kalau hanya masalah murah, karena banyak sekarang di sini. Kenapa kamu ke situ transaksi? Ya karena lebih murah, lebih cepat, lebih apa? Bukan masalah itu. Maka halal haram bukan masalah saya lebih murah, lebih cepat. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, walaupun dia agak mahal sedikit, tapi apa dia itu syariah, halal, tenang kita bertransaksi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan di dalam masalah ini, khususnya Bapak Ibu sekalian bagi para pedagang-pedagang, berbisnis. Kadang-kadang Bapak Ibu butuh banyak membuka nomor rekening. Karena ada dagangnya macam-macam. Kalau memang kebutuhan dan itu hanya untuk uang lewat, bukan maksudnya mencari riba, tetapi semata-mata memudahkan transaksi, insya Allah tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Dan dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini, mudah-mudahan jawaban-jawaban ini ada manfaatnya, dan kalau ada yang salah saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.